Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-12 dengan judul Hari Sabat, Mengalami dan Menghidupkan Karakter Allah. Di mana pada saat ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang sangat menarik, di mana pelajaran ini sudah sering dilupakan oleh banyak umat-umat Kristen di seluruh dunia. Dan lokasi perumahan The Icon, BSD. Saya akan membacakan hafalannya yang diambil dari Markus 2 ayat 27 sampai 28. Dikatakan demikian. Dan dia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sabat telah menjadi suatu kesempatan untuk pendidikan dan pengembangan pribadi. Ini adalah kisah menarik tentang bagaimana kita dapat memikirkan Sabat. Bukan hanya sebagai suatu hari atau hari peristirahatan, tapi juga sebagai sarana pendidikan. Sesuai dengan tema besar pelajaran sekolah kita pendidikan. Pekan ini pelajaran Sabat atau judul Sabat atau kita katakan Sabat akan menjadi fokus pelajaran kita. Dan bagaimana Tuhan menjadikan Sabat untuk manusia dan pribadi-pribadi yang disayanginya yang terbagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama, saatnya belajar dan mengagumi. Yang kedua, saatnya untuk menemukan kembali. Ketiga, waktu untuk mempelajari prioritas. Yang keempat, waktu untuk menemukan keseimbangan. Dan yang terakhir, suatu waktu untuk komunitas. Apa maksudnya? Kita akan masuk pelajaran hari Minggu dengan suatu judul saatnya belajar dan mengagumi. Ayat hafalan diambil dari Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tentunya Tuhan punya purpose, punya maksud, punya tujuan. Kenapa dia mengatakan lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara-saudaraku, ada 2 kisah penciptaan yang selaras dalam 2 pasal pertama dalam kitab Kejadian. Yakni apa? Kejadian 1 menceritakan pekan penciptaan dan keajaiban bumi yang terus bertambah saat dibentuk dan diberikan kehidupan. Dan puncaknya pada saat pria dan wanita diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu, yang kedua, Kejadian 2 melihat kisah yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Dengan fokus khusus pada hari ke-6. Di sini Adam menjadi pusat perhatian. Dan semuanya seolah ada untuk dia dan pasangannya. Apa itu? Taman, sungai, binatang, dan tentu saja si perempuan, yakni apa? Hawa. Dan sebagai informasi, kata Adam sendiri merupakan bahasa asli Alkitab, di mana Adam dalam bahasa Ibrani apa? Artinya manusia atau man. Dalam konteks ini man bukanlah mengarah ke laki-laki, tapi mewakili manusia, man. Saudara bisa perhatikan, saudara bisa cek di seluruh bahasa di dunia ini, kata Adam hampir tidak pernah berubah. Tapi kata Hawa berubah. Ada Eva, Eve, Evi, dan lain-lainnya. Ini mengindikasikan bahwa Adam merupakan produk original. Yang saya katakan Adam, man, atau manusia. Nah, itu semuanya merupakan alasan kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada hari yang ke-6. Mereka menjadi fokus utamanya. Ada satu catatan mengenai penciptaan bumi, yaitu apa? Pertama, kita belajar tentang pencipta yang berkuasa dan artistik, yang menciptakan keindahan yang sempurna. Yang kedua adalah, kita juga melihat keinginan Tuhan agar manusia saling mencintai, serta peduli satu sama lain dengan ciptaannya. Itu yang membuat kita belajar dan mengagumi. Atau dalam sekolah sahabat kita dikatakan apa? Tercengang. Lalu, dalam Kejadian 2-3 dikatakan juga sahabat pertama terkait dengan kisah penciptaan pertama dan juga dengan kisah penciptaan kedua. Saudara bisa cek sekolah sahabat Anda nanti untuk mengisi pelan-pelan bagaimana ada binatang, ada sungai, ada semuanya. Apakah Anda kagumi nanti? Itu PR Anda di rumah dengan mengisi pertanyaan ini. Lalu, yang kedua, hari Senin, saatnya untuk menemukan kembali. Ingat bahwa dalam buku Keluaran telah dikatakan, khususnya Keluaran pasal 16 ayat 29 dikatakan apa saudaraku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempat masing-masing
seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Ini merupakan suatu ulangan atau penegasan dari Allah ketika Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana banyak dari antara mereka yang telah lama hidup dalam pendidikan, dalam suasana Mesir, lupa akan tujuan utama mereka, lupa akan kenapa mereka diciptakan, lupa akan sahabat tersebut. Dan itu normal. Kenapa saya katakan normal? Karena ketika Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Israel telah kehilangan perspektif sebagai anak-anak Allah. Orang Israel perlu mengenali kembali siapa Tuhan yang meminta mereka beribadah kepadanya dan memberi begitu banyak janji tentang masa depan yang menakjubkan. Dan Sabat adalah pengalaman belajar yang titik balik dalam proses orang Israel untuk kembali mengenal Tuhan. Dan Sabat menjadi sinyal yang sangat jelas bagi bangsa-bangsa lain tentang hubungan khusus antara Tuhan dengan bangsa ini, dalam kurung bangsa Israel. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan adalah apa? Pengalaman mana melambangkan cara Tuhan dalam mendidik orang Israel. Lalu, kalau saudara buka Keluaran 16 ayat 29, ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah bangsa Israel yang dalam konteks ini mengenai mana. Nah, yang pertama adalah Tuhan menyediakan mujizat mana bagi orang Israel dan memberi mereka cukup makanan setiap hari. Ingat, mana itu punya arti dari mana adalah apa ini? Apa itu? Itulah kalimat pertama ketika mereka diberikan mana pertama kali. Yang keluar dari mulut mereka adalah pertanyaan, mana? Apa ini? Apa itu? Nah, intinya Tuhan menyediakan itu kepada mereka. Dan yang luar biasa, mana diberikan hanya cukup untuk 1 hari mereka makan. Kalau disimpan buat 2 hari akan busuk. Kecuali hari apa? Hari Jumat, ketika saudara atau bangsa Israel mengumpulkan mana 2 kali ganda pada hari Jumat, maka hari Sabat mana tersebut tetap segar. Nah, jika Tuhan memberi orang Israel lebih dari jumlah itu, mereka bisa jadi akan lupa kepada oknum yang bersedia yang menyediakan nafkah mereka. Bahkan dikatakan lagi, pemberian makanan setiap hari dengan melakukan mujizat agar orang Israel melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, inilah luar biasanya, Pak. Mujizat tersebut, bagaimana kasih Tuhan kepada mereka ketika mereka di-refresh kembali, remind kembali, diingatkan kembali bagaimana Tuhan menjaga mereka. Lalu kita juga akan melihat bagaimana mana tersebut mempunyai arti dan berhubungan dengan hari Sabat. Pada hari Sabat, ini 2 mujizat yang saya katakan tadi, yaitu makanan ganda pada hari Jumat dan makanan tidak rusak dalam malam itu. Intinya apa? Hari Sabat adalah suatu kesempatan bagi orang Israel untuk mengagumi Tuhan yang telah membebaskan orang Israel dan menemukan kembali apa artinya menjadi bangsa, Pak. Bangsa pilihan Tuhan. Wow, ini sangat luar biasa, saudaraku. Bangsa pilihan Tuhan. Orang Israel memakan mana selama berapa tahun, saudaraku? 40 tahun. Bahkan Tuhan juga menginstruksikan Musa untuk menyimpan segomer mananya untuk mengingatkan pada orang Israel bagaimana ia memberi makan di padang belantara. Wow, luar biasa. Intinya apa, saudaraku? Mana juga akan diingat terhadap pengalaman khusus pada hari Sabat dan pada kesempatan lain, menjelaskan kepada orang Israel bahwa Sabat itu apa? Istimewa. Ingat, Sabat adalah cara Tuhan membantu orang Israel menemukan kembali identitas diri mereka dan Tuhan mereka. Mentaati dan menguruskan hari Sabat adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter pencipta dan tentang membangun hubungan perjanjian yang tanggal. Lalu, pelajaran berikutnya, hari Selasa, waktu untuk pelajari prioritas. Yesaya 58 ayat 13-14 dengan dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabatku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa maksud daripada kalimat ini, saudara-saudara? Pasang surut pengalaman Israel dengan Allah terkait erat dengan cara mereka memelihara hukum Sabat. Allah juga melihat keengganan mereka untuk menghormati hari Sabat sebagai tanda bahwa Allah tidak berterima dalam kehidupan orang Israel. Lalu yang ketiga, komitmen baru terhadap Sabat merupakan bagian dari pemulihan tanda bahwa perintah itu benar.
Apakah yang Tuhan katakan kepada umatnya yang masih relevan bagi kita pada dewasa ini? Saudara-saudaraku, orang Israel menampilkan diri sebagai pengikut Allah dalam ibadah mereka, dalam puasa mereka, tapi cara mereka menjalani kehidupan setelah selesai beribadah menunjukkan bahwa mereka hanya semata-mata menjalankan peraturan perilaku yang benar, tetapi tidak ada komitmen hati yang tulus terhadap hukum Allah. Wow, luar biasa. Intinya apa, saudaraku? Kita perlu mempelajari kembali bagaimana prioritas tersebut sangat dibutuhkan. Bahkan dalam pasal 58, ada identitas yang Allah harapkan dari umatnya agar mereka berfokus pada hari Sabat. Contohnya, tidak melakukan urusanmu, tidak menjalankan acaramu, tidak mengurus urusanmu atau omong kosong. Dengan kata lain, hari Sabat bukanlah waktu untuk hanya menjalani rutinitas ibadah atau hanya memikirkan urusan diri dan menjalani kehidupan tidak relevan dengan kehidupan kebebasan. Namun Sabatlah hari kenikmatan, hari yang mulia. Hari Sabat jadi suatu kesenangan dalam pelajari karakter dan maksud Allah, menghidupkan karakter itu dan maksud Allah dalam hubungan kita dengan orang lain. Tidak cukup itu saja. Jika kita hanya mengerti bagaimana menjalani tata cara dalam hari Sabat atau tata cara pada hari Sabat, tetapi kehidupan kita harus dipengaruhi oleh pembelajaran Sabat adalah waktu untuk belajar dan menghidupkan prioritas. Dan Sabat merupakan apa? Suatu ujian apa? Kesetiaan. Lalu pelajaran berikutnya, waktu untuk mempelajari, untuk menemukan keseimbangan. Ini tadi ayat hafalan, bagaimana hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Intinya apa? Yesus menghormati dan menjunjung tinggi hukum Allah, namun Yesus mempertanyakan interpretasi para pemuka agama tentang hukum dan peraturan. Kita tidak akan terangkan akan lama lagi. Kritikan Yesus yang paling mengancam terhadap peraturan keagamaan adalah bagaimana melihat hari Sabat yang sebenarnya. Dalam rumah-rumah ibadah sudah pasti selalu menjadi hari Sabat kesempatan untuk mengajarkan dan membacakan cara menafsirkan hukum Taurat. Bahkan para ahli Taurat dan orang Farisi tahu betul mengenai hukum. Namun Yesus melangkah lebih jauh dalam pendidikan tentang hari Sabat yang dikehendaki bagi pengikut-pengikutnya. Intinya apa? Sabat bukan hanya perlu kita ketahui. Sabat bukan hanya doktrinal. Tapi Sabat adalah bagaimana kita mengimplementasikan sebagai rasa syukur dan hormat kepada Tuhan kita. Itu sebabnya waktunya untuk menemukan keseimbangan ketika Yesus ajarkan kepada orang-orang pada zaman dewasa ini mengenai kontroversi seputar penyembuhan Yesus pada hari Sabat, menyebabkan perdebatan rohani yang penting tentang sifat dosa ala hari Sabat, hubungan antara Yesus dan Bapa dan otoritas Yesus. Yang kedua, sikap Yesus terhadap Sabat dirangkum baik dalam ayat hafalan. Artinya hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia menjadi hari Sabat. Yang ketiga, Yesus ingin menekankan bahwa Sabat tidak menjadi beban. Lalu nomor 4, hari Sabat dijadikan sebagai kesempatan yang unik bagi orang-orang untuk belajar tentang karakter Allah. Yang kelima, dengan menimbulkan banyak pertanyaan melalui perilakunya, Yesus mendorong murid-muridnya, bahkan para pemimpin Yahudi, untuk berpikir lebih dalam tentang kitab suci dan apa arti iman dan Allah mereka. Yang keenam, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam segala peraturan, yang mana peraturan itu sendiri tidaklah buruk, namun seringkali peraturan-peraturan terlalu diutamakan dan selalu dijadikan sebagai tujuan akhir. Dan last but not least, tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengenal karakter Tuhan yang kita layani. Itulah yang akan kita apa? Kita akan pegang dan menjadi menuntun kita kepada kepatuhan kepadanya. Dan hari Kamis, suatu waktu untuk komunitas. Dalam ayat dikatakan, Yesus datang ke Nazaret, tempat ini dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak baca Alkitab. Ini merupakan edukasi, pendidikan. Sejak masa kanak-kanak, Yesus diajar untuk memelihara Sabat. Sama seperti itu, di dunia modern ini pun, ketika kita mempunyai anak, mempunyai keluarga, mari kita kasih edukasi yang baik mengenai Sabat. Dan Yesus memberikan contoh ketika dia mengunjungi sinagog setiap pekan bersama dengan muridnya. Dan itu dilakukan sejak dia masih kecil. Bahkan setelah kebangkitannya, para murid melanjutkan pola ini seperti halnya pengikut Yesus lainnya. Dan sinagog menjadi salah satu tempat para rasul untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kebangkitan dan hari Sabat. Memberikan kesempatan penting bagi komunitas untuk berkumpul dan belajar. Dan itu dilakukan oleh banyak orang, termasuk Paulus. Bahkan dikatakan ada 84 kali hari Sabat diperingati oleh pengikut Kristus di Alkitab. Dan semua itu berlangsung lebih dari 14 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ingat, Yesus adalah Mesias Ibrani. Mesias yang diramalkan dalam perjanjian lama yang dibacakan sinagog setiap hari Sabat. Dan sebagai kesimpulan, satu kutipan terakhir akan saya bacakan. Dalam Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 300 dan 301. Dikatakan demikian. Tidak ada peraturan lain yang diberikan kepada orang Yahudi yang membedakan mereka daripada bangsa-bangsa sekelilingnya.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sabat, Tuhan merencanakan bahwa pemeliharaan Sabat haruslah menyatakan mereka sebagai penyembah Allah. Itu adalah tanda perceraian mereka dari berhala dan menjadi hubungan mereka dengan Allah. Akan tetapi, untuk mengujikan hari Sabat, manusia sendiri harus suci. Dan melalui iman, mereka harus mengambil bagian dalam kebenaran Kristus. Pada waktu hukum itu diberikan kepada orang Israel, hukum apa? Ingat dan kuduskan Sabat. Allah berfirman kepada mereka, haruslah kau menjadi orang-orang kudus bagiku. Hanya dengan demikian maka Sabat itu membedakan Israel sebagai penyembahan Allah. Pertanyaan bagi kita, ketika Anda mengetahui kebenaran hari Sabat, maukah Anda mengikuti perintah Yesus dan memelihara Sabat sebagai manifestasi kasihnya kepada kita dan bukti atau ekspresi pengakuan dan rasa hormat serta kasih kita kepada Khalik Pencipta, Tuhan alam semesta. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pelajaran yang indah. Berkati hambamu, berkati para pemirsa di mana mereka berada, demikian juga pelajaran sekolah Sabat ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.